Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita di channel YouTube The Investor, dan di video kali ini kita akan membahas salah satu sektor yang menurut saya masih undervalue. Karena memang saat ini sektornya sedang terpuruk. Ya, cuman menurut saya ada potensi menarik bahkan multi-bagger kalau misalkan sektor ini pulih ya, dan memang kita dalam investasi, terutama investasi jangka panjang, memang kita memilih emiten-emiten yang saat ini mungkin sedang terpuruk tapi punya prospek bagus sampai saat sektor tersebut pulih. Nah, apa saja saham yang akan kita spill? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Nah, seperti biasa teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materinya, silahkan teman-teman untuk download ebook watchlist kami dulu ya, karena kami sudah merilis ebook. Ada 3 saham undervalue yang menurut kami kategorinya masih undervalue ya, dan di dalamnya juga ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar. Di dalam ebook tersebut, 3 saham diantaranya, 2 saham itu merupakan saham komoditas yang saat ini cycle-nya sedang bagus. Nah, apa saja saham-saham yang ada di watchlist kami, terutama 3 saham ini, silahkan teman-teman bisa download ebook ini ya, dan ini free. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, di video kali ini kita akan spill mengenai saham-saham yang ada di sektor properti ya, dan karena memang sektor properti ini sedang terpuruk ya, terutama tahun 2025 kemarin, di mana sektor properti ini ada hubungannya dengan daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat rendah, maka kinerja emiten sektor properti juga jatuh dan membuat harga sahamnya jatuh. Cuman yang kita tunggu dari sektor properti ini adalah ketika sektor ini pulih ya. Jadi ketika sektor ini pulih, di-trigger dengan pulihnya daya beli masyarakat, maka potensi kinerjanya akan pulih dan harga sahamnya pun juga akan mengikuti. Cuman sekali lagi disclaimer dulu ya, bahwa saya tidak merekomendasikan saham-saham properti yang akan kita bahas pada video kali ini. Ini sekedar kita mereview saja mengenai emiten properti. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai saham SMRA atau Summarecon Agung Tbk ya, yang dimana dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2023 ya sampai dengan saat ini, harga saham SMRA di tahun 2024 pernah menyentuh level 720, dan saat video ini diambil harga sahamnya sedang dalam jatuh ya di level 330. Artinya dari tahun 2024 harga tertingginya tahun 2024 ya, bukan all time high sepanjang masa tidak, tapi tertinggi tahun 2024, harga saham SMRA sudah turun sekitar 55%. Artinya apa? Artinya kalau misalkan harga saham SMRA ini kembali saja ke tahun 2024, ini kenaikannya cukup lumayan ya, 120% dari harga 330. Nah, ini saham yang pertama, SMRA. Kemudian saham properti yang kedua yang nanti akan kita soroti adalah PWON ya, atau Pakuwon Jati Tbk, di mana mirip juga ya cycle-nya, tahun 2024 kemarin sempat menyentuh level 520. Jatuh ke tahun 2025 sampai saat ini ya, dan saat video ini diambil harga saham PWON itu berada di level 336. Artinya dari harga tertingginya tahun 2024 lalu, harga saham PWON sudah turun 35%. Dan kalau misalkan ya kita hitung potensi sampai ke harga tertingginya di tahun 2024 lalu, kenaikannya ya lumayan juga ya, 55% ya. By the way, saham PWON ini pernah di-mention oleh anaknya Pak Menkyu Purbaya ya, yang dimana langsung harga sahamnya spike, tapi ya hanya sehari saja nih di sini, habis itu turun lagi. Nah, ini saham PWN. Kemudian selanjutnya ada saham BEST atau Bekasi Fajar Industrial Estate, yang dimana dari harga tertingginya tahun 2024 lalu sampai saat ini, sampai video ini diambil, sudah turun sekitar 27% ya, dan saat video ini diambil harga saham BEST berada di level 102. Artinya kalau misalkan harga saham BEST ini naik ke level tertingginya di tahun 2024 lalu, potensi kenaikannya 40%. Ya, cukup lumayan juga ya kalau misalkan harga saham BEST ini kembali ke level tahun 2024.
Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara mengenai sektor properti, sebenarnya properti ini cukup luas, teman-teman ya. Ada beberapa segmen bisnis yang harus kita ketahui. Misalkan ada emiten-emiten tertentu ya, atau emiten properti yang dimana yang pertama dia fokus di jualan rumah tapak. Ya, alias dia punya land bank, kemudian land bank tersebut dibangun rumah, dan rumah tersebut dijual ke masyarakat, seperti ke kita-kita dan kita beli, alias target marketnya adalah masyarakat retail. Yang kedua, ada emiten properti yang dia fokus untuk mengembangkan recurring income-nya, alias emiten tersebut fokus membangun mall, ya, dia punya banyak mall, dan mall tersebut ramai, yang artinya perusahaan emiten tersebut akan mendapatkan penghasilan dari tenan-tenan yang menyewa mall tersebut ya. Jadi selain mall, recurring income itu selain mall ada juga rumah sakit maupun hotel ya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada emiten properti yang dia fokus kepada jualan lahan untuk kawasan industri. Jadi dia punya land bank tersebut dibangun gudang misalkan ya, atau pabrik ya, yang dijual ke perusahaan atau ke corporate ya. Jadi target marketnya adalah ke corporate. Nah, 3 emiten yang kita sebutkan tadi itu mewakili salah satunya. Jadi pastikan kalau misalkan nih kita memilih atau membeli saham-saham properti, kita harus tahu dulu sebenarnya emiten properti yang saya pegang ini dia fokus di usaha yang mana. Karena tentu saja beda segmen, beda pula cara penanganannya, beda pula hasilnya. Dan teman-teman juga tadi dilihat ya bahwa penurunan harga sahamnya pun itu juga berbeda. Oke, yang pertama kita bahas dulu mengenai Summarecon Agung Tbk atau saham SMRA. Yang dimana kalau kita lihat secara kinerja operasionalnya di tahun 2025 kemarin, karena memang kebetulan masih yang rilis terbaru adalah posisi September 2025 ya. Dan hasilnya turun ya, di mana revenue-nya turun 15% dari 7,5 triliun menjadi 6,4 triliun. Kemudian laba bersihnya turun 41% dari 937 miliar rupiah menjadi 549 miliar rupiah. Dan sekarang kita lihat nih, segmen dari SMRA ini terbesar penyumbangnya ada di segmen apa? Nah, kalau kita lihat secara revenue dari 6,4 triliun rupiah, di mana 3,9 triliun rupiahnya disumbangkan dari sektor pengembangan properti. Ya, alias ya sekitar 70% ya. Alias fokus dari Summarecon Agung ini adalah dia jualan rumah tapak. Jadi dia punya land bank tersebut dibangun rumah, kemudian rumah tersebut dijual ke masyarakat. Ya, dan memang tahun 2025 kemarin karena faktor daya beli masyarakat yang rendah, ini tercermin juga dari sisi kinerja di tahun 2025 kemarin ya, di mana penurunannya cukup signifikan. Lalu kita lihat saham yang kedua yaitu Pakuan Jati atau saham dengan kode emiten PWON. Nah, PWON ini secara kinerja berbeda ya. Dimana kalau kita lihat secara revenue, dia naik 7%. Masih naik 7% dari 4,7 triliun rupiah menjadi 5,1 triliun rupiah ya. Ini posisi September 2025. Kemudian laba bersihnya pun masih naik 4% dari 1,9 triliun rupiah, laba bersihnya menjadi 2,1 triliun rupiah. Nah, sekarang kita lihat nih, kira-kira dia PWON ini fokus di segmen yang mana? Nah, kalau kita lihat laporan keuangannya di sisi revenue dari 5,1 triliun rupiah, ternyata 3,1 triliun rupiahnya merupakan pendapatan dari pengusahaan pusat perkantoran, perbelanjaan, dan apartemen service, alias ini adalah recurring income-nya. Jadi Pakuan Jati kontributor pendapatan terbesar sampai saat ini, ya sekitar 70% juga, yaitu dari segmen recurring income. Jadi dia punya mall tersebut kebetulan rame dan menghasilkan penghasilan pasif, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita lihat seperti ini, artinya apa? Artinya di tahun 2025 ini masyarakat masih suka ke mall ya. Jadi walaupun daya beli masyarakat rendah, ya penjualan rumah tapaknya menurun, tapi orang-orang masih sering belanja ke mall. Kemudian kita lihat saham yang ketiga yaitu BES ya, atau Bekasi Fajar Industrial Estate.
Yang dimana kalau kita ngelihat untuk posisi September 2025 kinerjanya juga turun cukup parah ya. Secara revenue dia turun 22% dari 314 miliar rupiah menjadi 246 miliar rupiah. Kemudian di sisi laba bersihnya turunnya sangat dalam ya, minus 161% dari laba 31,6 miliar rupiah menjadi rugi 19,3 miliar rupiah. Nah, kebetulan untuk BES ini berbeda dari dua emiten yang kita sebutkan tadi, yang dimana kalau dari sisi revenue, dari 246 miliar rupiah, terbesar adalah dari kawasan industri. Ya, jadi BES atau Bekasi Fajar ini, dia fokus jualan lahan untuk para corporate. Ya. Dia punya lahan, mungkin dibangun gudang atau perkantoran dan dijual ke korporasi. Dan memang tahun 2025 kemarin bisa dikatakan secara industri ini juga sedang lesu ya. Jadi secara bisnis pun lesu, maka perusahaan-perusahaan pun juga tidak banyak melakukan ekspansi. Dan kalau perusahaan tidak ekspansi, otomatis penjualan kawasan industri juga berkurang atau menyusut atau menurun. Dan di dalam The Investor Portfolio pun ada salah satu saham properti yang dimana kita meyakini ya bahwa di tahun 2026 ini properti berpotensi untuk pulih ya, diawali dengan penurunan suku bunga. Jadi tren di tahun 2025 kemarin adalah tren penurunan suku bunga. Kemudian yang kedua, salah satu trigger utamanya di tahun ini adalah kenaikan harga batu bara ya, karena mau nggak mau Indonesia ini adalah negara sumber daya alam. Artinya kalau komoditas naik maka ekonomi akan jalan ya, dan saya berpendapat ya, menurut keyakinan saya, dengan kenaikan harga komoditas kita maka cepat atau lambat sektor properti akan pulih. Nah, portofolio saya bisa teman-teman akses melalui program Value Investing Mastery, di mana di dalam portofolio tersebut saham-saham yang saya beli bisa teman-teman lihat termasuk harga rata-rata belinya berapa, termasuk nominalnya berapa, kemudian alasan kenapa saya beli saham tersebut ya. Jadi di awal bulan Maret ini pun saya juga nyangkut cukup parah, minus 15%, 20% di saham-saham yang saya miliki. Nah, kalau misalkan saya nyangkut 20%, artinya harga saham yang saya miliki jauh lebih murah daripada harga beli saya. Yang artinya kalau misalkan nanti emiten ini pulih, termasuk market kita pulih, kenaikannya bisa lebih tinggi dibandingkan kenaikan yang saya miliki. Silakan teman-teman mempelajari program Value Investing Mastery ini ya. Linknya ada dalam deskripsi box atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Nah, oke teman-teman sekalian, itu tadi sekilas ya mengenai 3 emiten properti yang menurut kami masih under value. Nah, kira-kira dari 3 emiten tersebut, kamu pilih yang mana nih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.